pada tanggal 15 tahun 1945 di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat. Diadakan pertemuan antara pemuda dan mahasiswa dan dipimpinkan oleh Sukarni dan Chairul Saleh. Apakah kalian sudah mendengar beritanya? Belum, sebenarnya kenapa, Bu? Kemarin saya dan Sultan Syahir mendengar berita dari BBC di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah dari sekutu. Berarti keadaan kita sedang penuh dengan kekuatan. Benar demikian, saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk menyusun kemerdekaan. Maka dari itu kita harus menolak segala bentuk hadiah dari Jepang. Kita harus menyusun kemerdekaan kita sendiri. Tapi benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju. Bagaimana jika saudara Wikana dan Darwis menemui tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan putusan semua ini? Bagaimana rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja. Kalian semua bisa pulang ke rumah masing-masing dan menunggu Bung Karno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur 056 Jakarta sekitar 21.00 WIB. Keduanya menyampaikan keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Mahatta, Iwa Kusumantri, Samsi Buntaran, Suldro dan Ahmad Subrajo. Assalamualaikum. Ada apa gerangan saudara kemari? Mari masuk dulu. Datang dulu. Ini Bung, tadi Chairul Saleh dan Sukarni mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC. Maka dari itu tadi siang kami golongan para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah para pemuda setuju untuk segera Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan Indonesia. Betul apa yang dikatakan oleh saudara Wikana, tetapi ada baiknya bahwa hal tersebut harus melalui PPKI terlebih dahulu. Namun sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan hubungan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, Bu, bukan hak Jepang. Dari itu kami dengan mendesak proklamasi agar segera dinyatakan pada esok hari pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Baiklah, untuk sementara itu, saudara Darwis dan Wikana pulang dulu ke rumah masing-masing. Kita akan merundingkannya kembali dengan yang lainnya. Baiklah, terima kasih, kami pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Apa pendapat kalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kemungkinan kita tak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut karena hal itu sangat terlalu mendesak dan terlalu terburu-buru. Benar, menurut saya kita jangan mengambil keputusan yang gegabah. Menurut saya kita harus mempertahankan PPKI dan mengadakan sidang kembali. Pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 23.00 WIB, di Asrama Beperpi Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Jusuf Punto, Dr. Muwardi, Judanco Singgi, dan Chairul Saleh. Ini menurut laporan Wikana dan Darwis, setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta, golongan tua kita tak akan setuju walaupun sudah didesak seperti tadi. Sekarang kita harus mempunyai jalan keluar saat ini. Benar sekali, ada saran. Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Bung Hatta
keluar dari Jakarta dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok kota di Kawedanan, Karawang? Tempat ini merupakan tempat mereka sudah Sono Subeno. Letaknya di bawah komando Purwakarta, berhubungan erat dengan Raidan di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Cucando Singgi tersebut. Tepat pukul 4.00 WIB, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan Porta di bawah pimpinan Cucando Singgi. Ya, begitulah Bung, nasibnya begitu. Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Ini sebelumnya maaf membawa paksa saudara sekalian kemari. Jadi kami tidak bisa lebih lama lagi untuk memerdekakan Indonesia. Jadi mohon untuk mempertimbangkan kembali. Mohon bersabar Bung Soekarni. Kami tahu para pemuda tak sabar, namun semua butuh waktu. Kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya, jadi saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Mohatta tidak berhasil karena wibawa dan karismatik keduanya. Para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Cucando Singgi mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Begini, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera setelah kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi. Bagaimana Saudara Wikana, apakah saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kunto akan mengantarkan saudara dan sekretaris pribadi Anda pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Dan sepakatlah golongan tua dan para pemuda proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan Soekarni menyatakan kesetujuannya, diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta sekitar pukul 23.00 WIB. Rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta ketika Insinyur Soekarno dan Mohatta datang ke rumah Laksamana Maeda. Di sana sudah menanti BM Maeda dan surat kabar Asia Raya, Kemauan Bakri dari Jawa Kokokai, Sukayati, Melik Iwa, Kusumangsa Mantri, para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Ada apa saudara Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma kemari? Kami datang kemari untuk mengajak saudara sekalian ke rumah Laksamana Maeda. Nah, sudah datang Insinyur Soekarno, Mohatta dan anggota-anggota PKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kami tak akan ke sana. Bukankah tidak ada kesepakatan sama sekali untuk ke rumah Laksamana Maeda? Saudara Soekarni, benar. Kami tidak ada perjalanan untuk memakai rumah Laksamana Maeda terlebih dahulu. Bukan begitu, Saudara Wikana, hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan tempat Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat kalian datang dan ikut banding. Minimal wakil dari kalian saja. Kemudian, para pemuda sepakat bahwa yang akan datang menyalah Carul Saleh dan Soekarni sebagai wakil para pemuda, sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda tersebut.